Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan membahas terkait materi faktor atau aspek internal dari perilaku konsumen. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Gustia Suci Istifari dengan NIM 190321100015. Kemudian ada teman saya Marsa Zulfazal Sadila dengan NIM 190321100063. Kemudian ada Diajeng Trikusuma Pratiwi dengan NIM 190321100120. Sebelum masuk ke inti materi, saya akan membahas sedikit tentang latar belakang dari pembahasan perilaku konsumen. Dalam dunia pemasaran memiliki peranan yang sangat penting untuk menjangkau konsumen. Pemasaran sendiri adalah kegiatan manusia untuk berusaha memuaskan keinginan maupun kebutuhan melalui proses pemerhatian keinginan dan kebutuhan konsumen dengan cara melakukan riset konsumen. Harapannya dengan melakukan riset konsumen ini, perusahaan bisa lebih mengetahui dan memahami karakter setiap perilaku konsumen, kondisi pasar, dan kemungkinan perubahan terhadap selera konsumen. Analisa terhadap perilaku konsumen dalam keputusan menjadi langkah awal dalam menyusun rencana strategi pemasaran guna mengetahui atas dasar apa konsumen melakukan keputusan pembelian terhadap produk tertentu. Selain itu, dari analisis ini telah dilakukan, pemasar juga bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, pada pembahasan kali ini, kelompok kami membahas terkait faktor internal. Apa saja faktor internal tersebut? Yaitu seperti persepsi, motivasi, sikap, kepribadian, dan komunikasi. Berikut akan kami paparkan lebih lanjut mengenai arti dari perilaku konsumen, aspek internal apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen, dan juga penerapan dari beberapa aspek internal di kehidupan manusia. Kelompok kami mengambil 3 aspek internal untuk dibahas lebih lanjut. Aspek yang pertama yaitu aspek motivasi, aspek yang kedua kepribadian, dan aspek yang ketiga yaitu sikap. Untuk tinjauan pustaka, aspek yang pertama yaitu motivasi. Motivasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan motivation, yang berasal dari bahasa Latin yaitu mover, yang berarti dorongan atau menggerakkan. Menurut Dirhagu Narso Singgi, motivasi atau upaya untuk memenuhi kebutuhan pada seseorang dapat dipakai sebagai alat untuk menggairahkan seseorang untuk giat melakukan kewajibannya tanpa harus diperintah atau diawasi. Motivasi konsumen haruslah dapat meningkatkan produktivitas pembelian dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Menurut Setiadi tahun 2003 dalam Arianti tahun 2018, suatu motivasi juga terdapat beberapa yang mengandung asas-asas. Di antaranya yaitu asas yang pertama, asas mengikutsertakan adalah usaha yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengajukan ide-ide rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. Asas yang kedua yaitu asas komunikasi, adalah memberikan informasi secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala yang dihadapi. Untuk yang ketiga yaitu asas pengakuan, yaitu asas yang memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada konsumen atas prestasi yang dicapainya. Untuk yang keempat yaitu asas wewenang yang didelegasikan, adalah memberikan kebebasan kepada konsumen untuk mengambil keputusan dan berkreativitas sebebas-bebasnya, tetapi masih ada aturan yang membatasi. Kemudian asas yang kelima yaitu asas perhatian timbal balik, adalah memotivasi para konsumen dengan mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan di samping berusaha memenuhi kebutuhan yang diharapkan konsumen dari produsen. Di dalam bidang pemasaran, motivasi adalah pertimbangan-pertimbangan dan pengaruh yang mendorong orang untuk melakukan pembelian. Motivasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu motivasi rasional dan motivasi emosional. Motivasi rasional yaitu
yaitu pembelian yang didasarkan kepada kenyataan-kenyataan yang ditunjukkan oleh produk kepada konsumen. Contohnya kualitas produk, harga produk, ketersediaan barang, efisiensi kegunaan barang tersebut dapat diterima. Kemudian yang kedua yaitu motivasi emosional. Dalam pembelian berkaitan dengan perasaan, kesenangan yang dapat ditangkap oleh panca indera. Misalnya, dengan memiliki suatu barang tertentu dapat meningkatkan status sosial. Peranan merek menjadikan pembeli menunjukkan status ekonominya dan pada umumnya bersifat subjektif ataupun simbolik. Selanjutnya mengenai teori motivasi. Menurut Kotler tahun 2005, terdapat 6 macam teori motivasi. Untuk teori yang pertama yaitu teori isi. Teori ini menekankan arti pentingnya pemahaman faktor-faktor yang ada di dalam konsumen yang menimbulkan tingkah laku tertentu. Untuk teori yang kedua, teori proses. Teori ini menekankan bagaimana dengan tujuan apa setiap konsumen dimotivasi. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori penguatan. Teori ini menjelaskan bagaimana konsekuensi perilaku di masa yang lalu mempengaruhi tindakan di masa yang akan datang dalam siklus proses belajar. Untuk teori yang keempat yaitu teori motivasi Freud. Teori ini menjelaskan hal terbesar yang membentuk perilaku konsumen dari segi psikologisnya. Kemudian yang kelima, teori motivasi Herzberg. Teori ini menjelaskan dua faktor teori motivasi, yaitu teori motivasi yang terdiri dari faktor yang memuaskan konsumen dan teori yang terdiri dari faktor yang berakibat ketidakpuasan konsumen. Kemudian untuk yang keenam, teori motivasi Abraham Maslow. Teori Maslow ini dikenal juga dengan teori hierarki, di mana kebutuhan konsumen dapat disusun secara hierarki. Kebutuhan yang paling atas menjadi motivator utama jika kebutuhan tingkat bawah semua sudah terpenuhi. Selanjutnya, menurut Angel Blackwell dan Minier tahun 1994 dalam Emawati tahun 2018, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi konsumen terhadap keputusan pembelian meliputi yang pertama yaitu produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk digunakan ataupun dikonsumsi. Unsur-unsur yang terkait dengan produk yaitu seperti kualitas, penampilan, pilihan, gaya, merek, pengemasan, ukuran, jenis, macam, jaminan, dan pelayanan. Yang kedua yaitu harga. Menurut Marwan tahun 1986, motivasi konsumen dalam melakukan pembelian juga dipengaruhi oleh faktor harga. Misalnya, seorang konsumen dengan pertimbangan ekonomis akan memilih harga yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu pelayanan. Menurut Sofyan tahun 2002, keberhasilan pemasaran produk sangat ditentukan oleh baik tidaknya pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam memasarkan produknya. Untuk poin yang keempat yaitu lokasi. Lokasi memiliki pengaruh yang nyata terhadap pilihan konsumen. Pada umumnya, konsumen akan memilih tempat yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Zulfiazah Sadila dengan NIM 19032110063, dan di sini saya akan melanjutkan paparan dari rekan saya, yakni mengenai aspek internal kepribadian. Kepribadian sendiri merupakan suatu keseluruhan cara bagi seorang individu untuk bereaksi dan berinteraksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Kepribadian sendiri sering diartikan sebagai suatu ciri yang menonjol pada diri individu. Dan berdasarkan psikologi, Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi sekaligus berbagai aspek psikis dan fisik yang merupakan suatu struktur sekaligus dapat kita katakan sebagai proses. Jadi, kepribadian di sini merupakan sesuatu yang dapat berubah. Nah, di sini istilah kepribadian juga dapat diartikan sebagai ciri-ciri watak seorang individu yang konsisten dan memberikan kepadanya suatu identitas sebagai individu yang khusus. Nah, berdasarkan salah satu ahli, yakni menurut Sastrowidoyo, terdapat beberapa teori kepribadian. Yang pertama adalah teori psikoanalitis, yang kedua adalah teori sosial, dan yang ketiga adalah teori konsep diri. Pada teori psikoanalisis ini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah ID, yang kedua adalah ego, dan yang ketiga adalah superego.
Pertama, mengenai teori psikoanalisis. Dalam teori ini menunjukkan bahwa perilaku manusia dikuasai oleh personalitas atau kepribadiannya. Nah, teori ini juga menekankan pada sifat kepribadian yang tidak disadari sebagai hasil dari konflik pada masa kanak-kanak. Dalam teori ini terbagi menjadi 3 komponen kepribadian, diantaranya yang pertama adalah ID atau libido, yang kedua adalah ego, dan yang ketiga adalah superego. Di mana ID ini mengendalikan kebutuhan dan kepentingan individu yang paling dasar seperti rasa haus, lapar, seks, dan juga rasa pertahanan diri. Yang kedua adalah ego, yang merupakan kebalikan dari ID, di mana ego adalah sumber salah sadar. Dan yang terakhir adalah superego, di mana merupakan tarik ikang untuk ID, sehingga superego ini menjadi penekanan pada gejolak nafsu yang ada pada diri manusia. Dan yang kedua adalah teori sosial. Di dalam perspektif teori sosial ini, kepribadian dijelaskan dengan pola perilaku konsisten yang memperlihatkan hubungan antara orang-orang dengan situasi sosial. Tiap orang berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial, dan ketika dalam suatu masyarakat terdapat dogma-dogma yang kuat sehingga mendukung anggota masyarakat yang lainnya, maka tindakan perilaku seseorang akan diarahkan oleh dogma-dogma tersebut. Dan yang terakhir adalah mengenai teori konsep diri, di mana dalam pandangan teori ini manusia mempunyai pandangan dan juga persepsi atas dirinya sendiri. Jadi individu berfungsi sebagai subjek dan bukan objek dari persepsi. Dari prinsip atau teori ini terdapat 3 prinsip. Yang pertama adalah konsep actual self atau diri yang sebenarnya, dan yang kedua adalah konsep ideal self atau diri yang ideal, dan yang ketiga adalah konsep extended self atau diri yang diperluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Terusma Pratiwi dengan NIM 19032110020. Di sini saya akan menjelaskan terkait aspek yang ketiga, yaitu sikap. Menurut Mirawati 2016, bahwasanya sikap adalah ungkapan perasaan konsumen mengenai suatu objek, apakah disukai atau tidak, dan sikap dapat menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut serta manfaat dari objek tersebut. Selain itu, sikap seseorang juga merupakan hasil dari suatu proses psikologis. Maka dari itu, sikap tidak dapat diamati secara langsung, namun harus disimpulkan dari apa yang dikatakan atau dilakukannya. Menurut Sarwoko tahun 2017 mengungkapkan bahwasanya terdapat beberapa model sikap. Di antaranya yang pertama yaitu ada the three component attitude model atau triangles, yaitu sikap konsumen terhadap suatu produk terbentuk dari 3 komponen, diantaranya kepercayaan atau kognitif, emosi atau efektif, dan keinginan berperilaku atau konatif. Yang kedua yaitu multi attribute attitude model atau Fishbein, yang mana model atribut yang menjelaskan bahwa sikap konsumen terhadap suatu model sikap atau produk atau merek yang sangat ditentukan oleh sikap konsumen terhadap atribut yang dievaluasi. Model yang ketiga yaitu ideal point model atau model angka ideal, yakni menjelaskan bahwasanya model angka ini memberikan suatu informasi terkait sikap konsumen terhadap merek suatu produk dan sekaligus dapat memberikan informasi terkait merek yang ideal yang telah dirasakan oleh konsumen. Untuk materi selanjutnya yakni pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari perilaku konsumen. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah kegiatan seseorang yang terlibat secara langsung dalam memperoleh dan menggunakan barang maupun jasa, termasuk proses pengambilan keputusan. Perilaku konsumen juga dapat diartikan sebagai tanggapan atau respon konsumen jika terjadi perubahan harga terhadap suatu permintaan barang maupun jasa yang dibutuhkan. Materi selanjutnya yaitu poin yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Untuk aspek internal yang pertama yaitu motivasi. Motivasi dapat digambarkan sebagai tenaga pendorong dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak. Tenaga pendorong tersebut dihasilkan dan timbul akibat dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Aspek internal motivasi bisa kita lihat pada penelitian yang dilakukan oleh Jimmy Rusma, Musa Hubes, dan Budi Suharjo pada tahun 2011 yang berjudul Kajian Preferensi Konsumen Rumah Tangga terhadap Beras Organik di Wilayah Kota Bogor. Tujuan dari kajian ini secara umum adalah mengetahui perilaku konsumen beras organik
konsumen rumah tangga di wilayah Bogor. Lokasi kajian di wilayah Kota Bogor dan dilakukan secara purposif. Jumlah responden yang diambil yaitu 50 orang dan merupakan konsumen yang pernah berbelanja beras organik yang bertempat tinggal di Kota Bogor dan bersedia untuk diwawancarai. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu kualitatif, yaitu memaparkan data yang relevan terhadap persepsi konsumen dan strategi pemasaran yang telah diterapkan serta dianalisis secara analitik dengan konsumen utama, yang merupakan bagian dari metode analisis sidik peubah ganda atau multivariate analisis. Hasil penelitian dalam kajian ini yaitu motivasi terbesar dalam pembelian beras organik adalah harga jual yang bersaing dengan harga jual beras non-organik, yakni sebesar 36%. Rasa, kemudahan diperoleh, kandungan gizi, kebersihan beras atau higienis, dan keinginan untuk mencoba. Tingkat keterlibatan konsumen dalam membeli beras organik, perasaan ada yang kurang jika tidak membeli beras organik sebesar 56% dan 44% menyatakan bahwa biasa saja. Faktor yang menentukan mutu beras organik dibandingkan dengan beras lain adalah kandungan gizi yang baik yang ditunjukkan sebesar persentase 56%. Sedangkan konsumen lainnya menganggap bahwa mutu beras organik disebabkan karena rasa sebesar 38% dan ukuran besar beras sebesar 4% dan non-pestisida. Sebanyak 76% konsumen menyatakan puas akan pembelian beras organik karena mutu, rasa yang enak, pulen, dan harga yang terjangkau untuk keluarga. Konsumen lainnya sebesar 24% menyatakan tidak merasa puas karena ada konsumen yang menganggap ketidakseragaman ukuran beras dan tidak tersedianya beras organik di berbagai tempat perbelanjaan. Motivasi konsumen dalam melakukan pembelian beras organik adalah faktor harga sebesar 36%. Strategi yang dapat dilakukan adalah memberikan potongan harga untuk jumlah pembelian tertentu. Pertimbangan ini beralasan karena dapat menarik minat konsumen untuk membeli lebih banyak dan juga memberikan keringanan biaya dalam pembelian. Sebagian besar konsumen menyatakan strategi pemberian potongan harga akan menarik konsumen untuk melakukan pembelian. Sementara, aspek internal motivasi pada penelitian yang dilakukan oleh Wijangsy dan Nazren pada tahun 2020 dengan judul Consumer Willingness to Pay for Organic Rice with Reference to Kurunegala District in Sri Lanka. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan kesediaan konsumen untuk membayar beras organik daripada beras non-organik di Sri Lanka. Tujuan sekundernya adalah mengidentifikasi persepsi konsumen tentang kesediaan membayar beras organik dan pengaruh karakteristik sosial demografi terhadap kesediaan membayar beras organik di Sri Lanka. Survei kuesioner dilakukan dengan 100 konsumen yang dipilih dengan teknik pengambilan sampel di Kabupaten Kurunegala yang sangat rentan terhadap bahan kimia berbasis agropenyakit di Sri Lanka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan contingent valuation method dan menggunakan analisis regresi probit. Penelitian menunjukkan bahwa aspek motivasi kurang sejalan dengan penelitian sebelumnya, yakni kajian preferensi konsumen rumah tangga terhadap beras organik di wilayah Kota Bogor. Motivasi utama konsumen dalam membeli beras organik karena pertimbangan kesehatan daripada harga beras organik atau untuk mendukung ekonomi lokal melalui konsumsi organik. 100% responden memilih masalah kesehatan sebagai motif utama kesediaan membayar beras organik. Menurut teori perilaku konsumen membuat keputusan sendiri untuk menyeimbangkan utilitas kesehatan marginal dan harga marginal untuk satu unit produk makanan berkualitas. Oleh karena itu, kita dapat berargumen bahwa produsen beras organik harus mempertimbangkan utilitas harga dan atribut dari kesehatan beras organik tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai faktor kepribadian yang mempengaruhi dalam perilaku konsumen. Kepribadian sendiri pada dasarnya merupakan suatu karakteristik psikologis yang menentukan dan menggambarkan bagaimana seseorang untuk merespon lingkungannya. Walaupun kepribadian cenderung konsisten dan bertahan lama, tetapi dapat
berubah dengan tiba-tiba sebagai suatu respon terhadap berbagai peristiwa hidup yang utama maupun secara berangsur-angsur dari waktu ke waktu. Aspek internal kepribadian bisa kita lihat pada penelitian yang dilakukan oleh Esther Rahayuni Arini L pada tahun 2018 dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian beras di Kota Makassar. Untuk tujuan kajian ini secara umum adalah menganalisis pengaruh budaya, sosial, kepribadian, dan psikologis pada perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian beras di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan penentuan lokasi secara purposif atau sengaja dengan pertimbangan bahwa Makassar merupakan salah satu kota besar dengan jumlah penduduk yang tinggi dan struktur masyarakat yang beraneka ragam, sehingga jumlah penduduk tersebut sangat mempengaruhi tingkat konsumsi beras di Kota Makassar. Untuk subjek penelitian ini menyasar pada ibu rumah tangga atau pengambil keputusan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis struktural equation modeling atau SEM dengan menggunakan software Smart PRS. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian beras di Kota Makassar ini dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan juga psikologis. Dan dari ketiga variabel manifest kepribadian dapat dilihat bahwa variabel manifest situasi ekonomi memiliki skor tertinggi yang dipilih konsumen dengan kecenderungan sebesar 72,50% dibandingkan dengan usia. Dan hal ini menjelaskan bahwa situasi ekonomi adalah faktor terbesar yang berpengaruh dalam keputusan pembelian. Dan hal ini disebabkan karena konsumen akan menyesuaikan pendapatan yang diperoleh dengan harga beras. Hasil yang didapatkan menggunakan metode BLS, variabel faktor kepribadian memiliki nilai overloading tertinggi yang terletak pada indikator gaya hidup, yakni sebesar 0,881. Berdasarkan hasil uji analisis perhitungan hipotesis, diketahui bahwa hubungan antara faktor kepribadian dengan perilaku konsumen memiliki pengaruh sebesar 0,01 dengan nilai T statistik sebesar 0,13 atau kurang dari 1,28, yang berarti faktor kepribadian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku konsumen dalam pembelian beras di Kota Makassar. Nah, sementara aspek internal kepribadian pada penelitian yang dilakukan oleh A. Amrullah, Saada Ferawati, A. Mandini, I. Abu Bakar, S. Y. C. Arfah, dan Sulaiman pada tahun 2021 dengan judul Analysis of the Consumer Decision Making Process in Purchasing Rice. Dan tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pengambilan keputusan oleh konsumen dalam pembelian beras. Penelitian dilakukan di Pasar Terong Makassar dengan pertimbangan bahwa Kota Makassar memiliki potensi penduduk yang cukup besar dengan distribusi pendapatan atau income yang baik. Metode analisis yang digunakan pada penelitian kali ini adalah menggunakan analisis deskriptif dan uji chi-square dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan menggunakan metode accidental sampling. Untuk jumlah sampel yang diambil yakni 100 orang dan penelitian ini menggunakan analisis campuran yakni kualitatif dan kuantitatif, yakni menggunakan uji chi-square, pengolahan data menggunakan software komputer, Excel 2013, dan juga SPSS. Untuk faktor kepribadian konsumen terbagi menjadi kepribadian inovatif dan juga dogmatis. Sedangkan untuk keputusan pembelian beras terdiri dari pembelian beras bermerek dan juga tidak bermerek. Responden yang memiliki kepribadian inovatif dan memiliki kepribadian dogmatis adalah mereka yang paling banyak membeli beras branded dibandingkan dengan beras non-branded. Hasil perhitungan uji chi-square menunjukkan bahwa hasil P sama dengan 0,83 dengan derajat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, yakni alfa sama dengan 5%. Maka nilai P lebih dari 0,05 yang berarti H0 itu diterima atau tidak ada hubungan antara kepribadian konsumen dalam keputusannya dalam pemberian beras. Selanjutnya yaitu mengenai faktor sikap yang mempengaruhi dalam perilaku konsumen. Sikap sendiri merupakan salah satu konsep penting dalam studi perilaku konsumen karena dengan mengetahui sikap, pemasar dapat mengidentifikasi segmen, bermanfaat mengembangkan produk baru dan memformulasi serta mengevaluasi strategi promosi sebuah produk.
Aspek internal sikap bisa kita lihat pada penelitian yang telah dilakukan oleh Ujang Surnawan, Aldi Noviandi, dan Kirandoko pada tahun 2013 dengan judul Analisis Proses Keputusan Pembelian, Persepsi, Sikap Konsumen Terhadap Beras Organik. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk menganalisis proses keputusan konsumen dalam pembelian beras organik, yang kedua yaitu menganalisis persepsi dan sikap konsumen terhadap atribut beras organik, yang ketiga yaitu merumuskan strategi pemasaran beras organik. Penelitian ini dilakukan di Jakarta, Depok, dan Bogor atau Jabodetabek. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner pada bulan Februari hingga April tahun 2012. Dalam pengambilan datanya yang digunakan yakni mewawancarai pembeli yang sedang berkunjung di agen dan toko pada saat penelitian dilakukan. Variabel utama yaitu proses keputusan pembelian, persepsi, dan sikap. Untuk metode analisis yang digunakan peneliti yaitu data karakteristik konsumen, yakni usia, jenis, pekerjaan, jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, pendapatan, domisil, proses keputusan pembelian beras organik, serta persepsi konsumen dilakukan secara deskriptif dengan frekuensi analisis. Frekuensi analisis juga digunakan untuk tujuan kedua yaitu menganalisis persepsi konsumen terhadap beras organik. Sikap konsumen dianalisis dengan metode multi-atribut Fishbane yang akan menjawab tujuan penelitian kedua. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya responden memiliki persepsi harga beras organik lebih mahal daripada non-organik. Persentase terbesar responden mendapatkan kenaikan harga maksimal sebesar Rp2.000 per kilo beras organik. Persentase terbesar dari responden juga menunjukkan loyalitas mereka terhadap membeli beras organik meskipun harga beras organik melebihi batas kenaikan yang diterima. Dalam nilai sikap menunjukkan bahwa nilai sikap terhadap beras organik tinggi daripada beras non-organik. Hasil tersebut menunjukkan bahwasanya responden lebih menyukai beras organik karena lebih berkhasiat, rasanya enak, serta lebih aman untuk dikonsumsi daripada non-organik. Selain itu, responden juga menilai bahwa iklan beras organik lebih menarik, mereknya lebih terkenal, dan varietasnya lebih dikenal oleh masyarakat luas. Berdasarkan hasil dari tahapan proses keputusan pembelian, maka strategi produk yang direkomendasikan dan varietasnya lebih dikenal oleh masyarakat luas. Berdasarkan hasil dari tahapan proses keputusan pembelian, maka strategi produk yang direkomendasikan yaitu memberikan keyakinan dan jaminan bahwa beras organik yang telah dijual bebas dari zat kimia. Sementara untuk aspek internal sikap pada jurnal kedua yang dilakukan penelitian oleh Kisti Nurfatihah, Rita Nurmalina, dan Megawati Simanjuta yang dilakukan selama 3 bulan terhitung dari bulan November 2015 sampai Januari 2016 dengan judul Customer Attitude and Willingness to Pay for Organic Rice. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis sikap konsumen terhadap beras organik. Lalu yang kedua menganalisis kesediaan membayar WTP konsumen terhadap beras organik. Yang ketiga yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi WTP konsumen terhadap beras organik. Penelitian ini dilakukan pada 100 rumah tangga di Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Peserta responden terdiri atas konsumen beras organik yang memenuhi sikap relevan terhadap beras organik, yakni harga, rasa, aroma, kemasan, merek, keterangan kemasan, manfaat atau khasiat, jenis beras, ketersediaan beras di pasar, promosi beras, dan tempat membeli beras. Data dan informasi pada penelitian ini yaitu tipe primer yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kuesioner terstruktur. Responden yang diwawancarai dipilih secara purposif atas dasar kenyamanan dan ketersediaan responden untuk diwawancarai. Kriteria responden yaitu konsumen beras organik yang rutin membeli beras organik dan memahami atribut, terdiri dari sikap, harga, aroma, rasa, kemasan, manfaat, merek, dan ketersediaan. Metode yang digunakan yaitu metode convenience. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwasannya konsumen yang memiliki sikap positif terhadap beras organik dengan skor total Rp137,70.000 dan Rp158,60.000 untuk beras organik. Dalam hal ini dikarenakan konsumen mengkonsumsi beras non-organik sehingga mempengaruhi sikap mereka terhadap beras organik atau non-organik. Nilai WTP konsumen untuk beras organik yaitu sebesar Rp20.000 per kilonya dan hanya 76% konsumen yang bersedia mengalihkan konsumsinya beras non-organik ke beras organik.
Dari 8 variabel tersebut, terdapat 3 variabel yang mempengaruhi signifikan terhadap kesediaan konsumen untuk beralih dan mengkonsumsi beras organik. Variabel tersebut yaitu umur, pengetahuan, dan pendapatan dengan taraf yang signifikan sebesar 10% dan 15%. Terakhir, untuk kesimpulan yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semuanya, yakni dalam menciptakan kepuasan konsumen perlu dipelajari pentingnya dan memahami tingkah laku perilaku konsumen secara mendalam bagi pemasar. Perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian harus dipelajari sebab akan menjadi pedoman bagi para pemasar untuk menciptakan dan menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian konsumen ini pada aspek yang diambil diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama mengenai motivasi, yang kedua kepribadian, yang ketiga adalah sikap. Di mana motivasi merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan seseorang dalam menggairahkan seseorang tersebut untuk melakukan kewajibannya tanpa harus diperintah atau diawasi. Sedangkan untuk kepribadian adalah keseluruhan dari perilaku seseorang dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi atau berhubungan dengan serangkaian situasi. Dan yang terakhir adalah sikap, yang merupakan kecenderungan yang dipelajari untuk memberikan respon kepada suatu objek atau kelas objek secara konsisten dalam rasa suka atau tidak suka. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.